anatomi dan fisiologi ternak, menggambar traktus digestivus. Ini saya percepat supaya durasi videonya tidak over. Berikut saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada kelinci. Yang pertama itu ada saliva glands. Saliva glands itu adalah kelenjar liur dan fungsinya untuk menghasilkan air liur atau saliva. Lalu yang kedua ada esophagus. Fungsinya itu untuk menyalurkan makanan dari mulut ke perut. Kemudian ada hati. Fungsi hati untuk menetralkan racun. Lalu ada perut. Perut itu fungsinya tempat wadah sementara sebelum disalurkan ke usus besar. Kemudian fungsi dari usus besar ini dapat dilihat. Fungsi dari usus besar itu untuk penyerapan air dan bukan untuk penyerapan nutrisi. Lalu fungsi usus halus ini. Usus halus memiliki peran penting dalam penyerapan nutrisi pakan. Kemudian ada sekum. Sekum ini fungsinya untuk membantu proses fermentasi pakan yang masuk ke dalam sekum, lalu setelah dicerna di dalam usus halus. Jadi dia setelah dicerna di dalam usus halus. Lalu fungsi dari rektum yaitu untuk tempat penampungan kotoran sementara atau tempat penampungan makanan sementara. Kemudian yang terakhir ini ada anus. Anus ini fungsinya untuk mengeluarkan kotoran. Menggambar skeleton kelinci. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang saya akan menyebutkan nama-nama skeleton pada kelinci. Yang pertama ini maksila, lalu ini kranium, ini maksila, lalu yang ini scapula, lalu ini spine, yang ini spine, kemudian ini fibula, yang ini, lalu ini tibia, kemudian ini femur, lalu ini ilium, dan ini di sini sacrum, lalu di sini caudal vertebra, kemudian ini jika dapat dilihat itu namanya calcaneus, lalu di sini ini tarsus, kemudian di sini metatarsus, di sini phalanges ini. Lalu ini ulna,
ini radius, dan ini karpur, lalu ini metakarpur, kemudian ini ribs, lalu ini sternum, lalu ini cervical vertebra, lalu ini di sini atlas, lalu di sini di bawah maksila itu mandibula. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi kelinci. Jadi udara dihirup oleh kelinci dan akan disaring terlebih dahulu sebelum sampai ke paru-paru. Lalu kelinci menghirup udara dari luar melalui rongga hidung, kemudian menuju lubang hidung dalam. Dari Gambar skeleton. lubang hidung dalam, udara akan bergerak menuju parik dan laring. Dari laring udara mencapai tenggorokan, kemudian mengarah ke paru-paru yang memiliki bronkus dan bronkiolus dan berhenti pada alveolus. Lalu pada paru-paru kelinci ini terletak dalam rongga dada. Jika kelinci menghirup udara, maka rongga dada akan membesar dan kembali mengecil saat mengembuskan udara keluar. Nah, otot diafragma yang dimiliki kelinci dapat meregangkan dan mengembalikan volume rongga dada saat kelinci bernapas. Lalu pertukaran udara dari karbon dioksida dan setelah disaring menjadi oksigen terjadi di alveolus. Pernapasan atau respirasi yang dilakukan oleh kelinci merupakan proses di mana zat saling bertukar dan mengalami proses di mana di dalam sistem pernapasan. Selanjutnya sistem reproduksi pada kelinci jantan. Nah, pada kelinci jantan ini memiliki organ reproduksi internal terdiri dari testis yang terdapat sepasang yang merupakan organ penghasil spermatozoa dan epididymis sebagai saluran pematangan spermatozoa. Lalu sedangkan eksternalnya terdapat penis yang berfungsi sebagai organ mentransfer spermatozoa. Berikutnya sistem reproduksi pada kelinci betina. Yang pertama itu ada ovarium. Ovarium ini terdiri dari sepasang terletak di sebelah kaudal. Dalam ovarium terdapat follicle graft. Selain itu terdapat corpus luteum dan corpus luteum ini setelah berisi membentuk hormon progesteron. Lalu ada individuum. Individuum ini merupakan pelebaran dari tubae yang berbentuk corong dekat ovarium. Pada tepi terdapat rambut-rambut yang disebut fibrae. Lalu ada tubae. Tubae merupakan saluran tipis berkelok-kelok dan merupakan lanjutan dari individuum ke sebelah kaudal serta pada rostralnya terjadi conception. Lalu berikutnya ada uterus. Uterus pada kelinci adalah uterus tipe biokornis yang berdinding tebal dan merupakan tempat embrio melekat dengan perantara plasenta. Lalu ada vagina. Vagina merupakan muara keluar sebagai ikotus vagina. Lalu ada vulva. Vulva adalah bagian dari alat reproduksi, merupakan celah di antara labia
mayora, sedangkan labia minora terletak sebelah dalam labia mayora. Sekian dan terima kasih.